Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan anggota Dinda Iftika Rahma, Retno Wulandari, dan Apriliati. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang akromegali. Langsung saja disimak ya teman-teman. Akromegali. Akromegali berasal dari istilah Yunani yaitu akron, ekstremitas, dan megale, besar. Didasarkan atas salah satu temuan klinis, akromegali yaitu pembesaran tangan dan kaki. Sebagian besar 98% kasus akromegali disebabkan oleh tumor hipofisis. Akromegali merupakan gangguan pertumbuhan somatik dan proporsi yang pertama kali dideskripsikan oleh Mary pada tahun 1886. Peningkatan kadar GH dan IGF-1 merupakan petanda pada sindrom ini. Kemudian tanda-tanda akromegali. Tanda-tanda akromegali seperti yang pertama kaki dan tangan membesar, yang kedua struktur wajah berubah, yang ketiga ukuran lidah, hidung, dan bibir membesar, yang keempat muncul renggangan di antara gigi, yang kelima kulit berminyak dan kasar, yang keenam mendengkur sangat kencang saat tidur, yang ketujuh rongga dada menjadi lebar, dan yang terakhir suara serak dan berat akibat pelebaran pita suara dan sinus jantung membesar. Selanjutnya gejala akromegali. Gejala akromegali seperti yang pertama keringat berlebih atau hingga bau badan, yang kedua sakit kepala, yang ketiga kelelahan dan tubuh terasa lemah, yang keempat otot melemah, yang kelima nyeri sendi dan kemampuan gerak terbatas, yang keenam gangguan penglihatan, yang ketujuh sulit tidur, yang kedelapan gangguan siklus menstruasi pada wanita, dan yang terakhir disfungsi ereksi pada pria. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai diagnosis akromegali. Nah, diagnosis akromegali ini bertujuan untuk mengukur kadar IGF dalam tubuh. Nah, jika seseorang pasien ingin melakukan pemeriksaan ini, maka sebelum pemeriksaan dilakukan, pasien akan menjalankan pembebanan glukosa. Pembebanan glukosa ini adalah tes toleransi glukosa oral. Artinya adalah sebelum pemeriksaan dilakukan, pasien akan diberikan larutan gula untuk kedepannya mengetahui apakah kadar hormon tersupresi atau tidak. Nah, jika kadar hormon pada pasien tersupresi, artinya kadar hormon pertumbuhan pada pasien tersebut, jika diberi larutan glukosa, kadar hormonnya maka akan terhenti atau menurun. Artinya, pasien tersebut didiagnosa tidak mengidap akromegali, tetapi apabila pasien tersebut mengidap akromegali, maka kadar hormon pertumbuhan tidak tersupresi, artinya kadar hormon pertumbuhan terus meningkat. Nah, jika hal ini terjadi, langkah selanjutnya adalah dengan melakukan MRI hipofisis. MRI hipofisis ini dilakukan untuk mengetahui apakah sumber hormon pertumbuhan tersebut berasal dari tumor hipofisis atau adenoma pituitari, yaitu sel abnormal yang membentuk massa atau gumpalan pada kelenjar pituitari di otak. Nah, apabila pasien tersebut mengalami tumor hipofisis, maka massa hipofisis di dalam otak itu terjadi, sehingga adenoma hipofisis yang mensekresi hormon pertumbuhan terjadi di dalam otak karena adanya tumor hipofisis. Tetapi apabila hipofisisnya normal, tidak terdeteksi adanya tumor hipofisis atau adenoma pituitary sel abnormal di dalam otak, maka langkah selanjutnya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan tes lanjutan untuk menemukan tumor ektopik non-hipofisis pada bagian dada, perut, atau panggul sebagai bagian yang dapat atau sumber terhadap kelebihan hormon pertumbuhan. Penjelasan selanjutnya adalah tentang pengobatan akromegali. Yang pertama ada obat-obatan. Obat-obatan berikut dapat digunakan untuk pengobatan pendukung setelah operasi atau jika operasi tidak dapat dilakukan. Yang pertama ada dopamin agonis. Obat ini berfungsi untuk menekan
produksi GH dan IgH1. Contoh obat ini adalah bromokriptin. Yang kedua adalah analog somatostatin. Obat-obatan seperti okreotid digunakan untuk mengontrol produksi dan aliran hormon pertumbuhan serta mengecilkan ukuran tumor. Yang ketiga ada antagonis hormon pertumbuhan. Obat ini berfungsi untuk memblokir efek hormon pertumbuhan pada jaringan tubuh. Salah satu contoh obat antagonis hormon pertumbuhan adalah pegvisomant. Nah, berikut adalah daftar golongan obat dan contoh-contohnya, serta dosis dan efek sampingnya dari penggunaan obat tersebut. Baik, untuk penjelasan yang selanjutnya yaitu operasi. Operasi umumnya direkomendasikan untuk mengangkat tumor dari hipofisis yang menekan saraf dan memicu produksi GH berlebih. Operasi menggunakan teknik endoskopi yang masuk melalui hidung atau bibir atas untuk mengangkat tumor yang ada. Selanjutnya yaitu radioterapi. Radioterapi umumnya disarankan jika tumor tidak dapat terangkat sepenuhnya dengan prosedur operasi dan obat-obatan. Jadi jika prosedur obat-obatan dan juga operasi itu tidak membuat tumor itu terangkat sepenuhnya, maka akan dilakukan radioterapi. Nah, terapi ini berfungsi untuk menghancurkan sel tumor yang masih tersisa dan menekan kadar hormon pertumbuhan secara perlahan. Nah, radioterapi ini umumnya tidak digunakan sebagai terapi lini pertama pada kasus akromegali karena lamanya rentang waktu tercapainya terapi efektif sejak pertama kali dimulai. Nah, itulah mengapa radioterapi itu digunakan sebagai solusi terakhir setelah tahap pengobatan dan juga operasi. Radioterapi konvensional dengan dosis terbagi memerlukan waktu 10-20 tahun untuk mencapai terapi yang efektif. Sementara beberapa teknik radioterapi yang baru yaitu gamma knife, proton beam, Linac stereotaktik radioterapi dapat memberikan remisi yang lebih cepat. Studi yang menilai efektivitas stereotaktik radioterapi terhadap para pasien yang tidak berhasil dengan radioterapi konvensional memperlihatkan penurunan kadar IGFI sebesar 38% 2 tahun pasca terapi. Saat ini di Indonesia modalitas stereotaktik radioterapi telah digunakan pada kasus akromegali. Oke, mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika ada pertanyaan bisa langsung disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.